Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila99. Teman-teman, hari ini Selasa 28 Desember tahun 2021 ya. Saya mau tahu adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah di hari ini ya. Aku akan ambil 4 kartu. Silahkan teman-teman kalian pilih ya sesuai intuisi kalian. Aku kasih tahu di sini aku tidak meramal kamu saja. Di sini aku meramal semua orang. Jadi ini energi banyak orang. So, kalaupun energi kamu ketarik, teman-teman pasti kecil sekali yang ketariknya. Atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali, teman-teman ya, bisa jadi. Kenapa begitu, Kak? Karena ini energi banyak orang. Energi semua orang di sini. Tentunya kalian tidaklah sama ya kelahirannya, tapi berbeda-beda ya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri ya. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Itulah mengapa kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Anggap aja hiburan kalau semisal tidak cocok. Dan aku kasih tahu teman-teman, kalau semisal pembacaan aku, oh iya nih ada doa yang dikabulkan nih di hari ini. Tapi kadang bisa jadi udah kejadian di kemarinnya atau kemarin lusa ya. Kalau sekarang tanggal 28, ini bisa saja udah kejadian di tanggal 27 atau 26. Kalau di 26, 27, 28 nggak kejadian juga ya, tunggu besok atau lusa ya di tanggal 29 dan 30 teman-teman ya. Nah, kalau nggak kejadian juga, berarti energi kamu nggak ketarik gitu loh ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Karena bisa saja nggak ketarik sama sekali ya, bisa saja gitu ya. So, bila kamu penasaran dengan energi kamu sendiri, kamu mau ingin spesifik energi kamu yang ketarik 100% gitu, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi, silahkan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Dan untuk konsultasi pribadi, aku melayani konsultasi mulai dari asmara, karir, bisnis, hingga keuangan ya. Kalau masih bingung milihnya, silakan di-pause, atau kalau enggak, kamu ulang dari awal. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini ya. Adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Kita lihat, ada kartu Three of Swords ya. Masih belum. Di sini masih ada suatu kesedihan ya, karena kamu masih melewati ujian-ujian di sini. Bisa ujian, bisa karma, teman-teman ya. Jadi aku juga nggak mau berkata ujian, kadang juga bisa karma seperti itu. Itulah mengapa kita harus senantiasa baik kepada semua orang, harus senantiasa menghargai semua orang, harus senantiasa menghormati semua orang. Kita jangan ego ya, jangan pernah menghina sesama manusia ya teman-teman. Jangankan berbentuk ini ya, apa namanya, ucapan lidah kamu, cukup berkomentar di, kadang kan ada tuh komentar-komentar negatif ya di Instagram misalnya, di Facebooknya orang ya, atau di YouTube-nya orang, komentar-komentar yang menghina. Contoh misalnya ya, kan banyak itu teman-teman, orang-orang menghina kayak siapa itu, yang Mukherjee itu siapa sih? Yang itu loh, yang kemarin menghina Lesti itu, memang dia itu posisi salah, nggak boleh menghina orang tuh, nggak boleh ya kan. Nah tapi kan banyak kan orang-orang kan yang menghina, oh Lina ya, Lina Mukherjee ya. Nah
Memang Lina Mokherji itu nggak, memang Lina Mokherji itu di posisi salah teman-teman, karena dia telah menghina Lesti Kejora gitu ya. Ini contoh aja loh ya, maaf ya. Ini bukan bukan keluar dari pembacaan di sini, contoh aja. Nah, itu memang memang posisi salah itu si Lina, karena nggak boleh mencaci atau menghina sama manusia, nggak boleh ya. Karena juga sama-sama ciptaan Allah, jadi nggak boleh menghina ya, nggak boleh ya. Nah, nah kalau semisal kalian misalnya ya ikut menghina Lina karena Lina bersalah kepada Lesti, sekalipun Lina itu pada posisi salah teman-teman, kita nggak boleh menghina Lina. Contoh kan banyak tuh aku baca ya di komentar-komentar di mana itu, di snack video, di TikTok, di Instagram itu pada pada menghina tuh semua para para netizen. Contoh misalnya, ah kamu sendiri jelek gitu misalnya ya, ah kamu item, ah kamu sok kecantikan. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh menghina. Contoh misalnya, kenapa ya kak aku berdoa kepada Allah ingin selalu bertemu jodoh, ingin apa segera dipertemukan jodoh, sampai sekarang aku nggak ketemu jodoh loh. Kenapa ya Allah itu ya? Apa Allah tuh nggak adil? Bukan nggak adil. Coba kamu ingat, mungkin kamu pernah menghina orang. Contoh misalnya ya, menghina Lina itu. Ah sok kecantikan item aja menghina. Nggak boleh ya. Seperti itu Lina Mukherjee ya. Nah itu posisi salah kan? Dia salah sama Lesti ya, aku juga akui dia salah sama Lesti, tapi kita nggak boleh menghina gitu loh, kan sama-sama ciptaan Allah ya kan. Jadi kalau semisal kamu sampai sekarang nggak ketemu jodoh, coba kamu inget, mungkin kamu pernah menyakiti orang walaupun hanya bentuk komentar ya, di Instagramnya, di TikToknya. Contoh misalnya, ah sok kecantikan aja. Nah nggak boleh, bisa-bisa kamu nggak laku-laku gitu ya, nggak nikah-nikah bisa jadi gitu loh ya teman-teman. Contoh lagi misalnya, ah sok kaya ini nggak boleh, bisa-bisa kamu susah kaya nanti. Ya itu pasti loh ya, karena ucapan itu adalah doa teman-teman ya. Kalau kita mendoakan orang lain baik, nanti akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Jadi jangankan berbentuk ini apa ucapan dari lidah kamu, sekedar komentar aja itu, komentar di media sosial itu yang menyakiti sesama manusia itu teman-teman, itu udah karma gitu loh. Nah aku nggak tahu di sini kamu ini ujian atau karma, saya nggak tahu ya. Bisa sih aku klarifikasi, tapi di antara dua itu ya di sini ya. Jadi mungkin kamu sedih di sini ya. Ini masih belum ada doa yang dikabulkan. Ya, contoh misalnya, itu mobil paling juga mobil charter, bisa-bisa kamu nggak mampu beli mobil. Nah, makanya hati-hati. Kenapa sih kok rezeki aku seret? Kenapa? Coba kamu inget-inget dulu, selama selama kamu pernah hidup, kamu pernah ngatain orang nggak? Pernah menghina orang nggak? Gitu loh. Introspeksi diri ya. Kalau kita menanam yang baik, maka yang tumbuh akan baik. Kita akan menuai yang baik, teman-teman. Gitu loh ya. Kalau kita tidak pernah menyakiti orang ya, perbuatan kita, lidah kita nggak pernah menyakiti orang, maka lancar rezeki kita gitu loh. Ya, kalaupun kita mengalami pasang surut, itu ujian, hanya ujian biasa. Semua manusia pasti diuji, teman-teman. Nggak mungkin nggak melewati ujian, pasti ada ujian. Ya, karena ada maksud, ada tujuan ujian itu. Ya, biar kita dewasa, biar kita semakin menghargai orang lain, menghormati orang lain, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, seperti itu, ya. Gitu, oke. Ini bisa karma, bisa ujian ya, kesedihan di sini, teman-teman. Tapi coba deh, kalau memang kamu pernah menyakiti orang, coba dilawan dengan sedekah ya. Lawan dengan sedekah biar segera rontok itu karma-karmanya itu ya. Karena karma itu menghambat rezeki, teman-teman ya. Ya, menghambat rezeki, kamu udah usaha gini-gini nggak berhasil. Mungkin pernah pernah komen di YouTube orang, ah sok kaya contohnya ya. Ah ternyata rumah kontrakan, terus kamu kasih emoji ketawa tuh, wah bisa miskin teman-teman, nggak boleh ya, nggak boleh begitu ya. Ah paling mobil charter, bisa-bisa kamu miskin loh ya, nggak bisa beli mobil gitu ya. Oke lanjut. The Moon, ini juga sama ya, ini bisa karma, bisa ujian. Jadi ini masih belum ada doa yang dikabulkan, sama nih ya, 1 2 sama di sini. Ceritanya sama. Bisa karma, bisa ujian. Nah, ya. Jadi masih belum juga di sini, oke? Coba ingat-ingat dari sekarang, setelah kamu nonton saya di YouTube, kamu perbaiki diri kamu, jangan nyakiti orang, ya. Jangan menyakiti orang, teman-teman ya, nggak boleh ya. Walaupun hanya di komentar di media sosial, nggak boleh. Itu bikin kamu jatuh, bikin kamu miskin ya. Nggak boleh.
Kenapa aku kok nggak kaya-kaya ya? Usaha gini gitu nggak berhasil. Mungkin pernah komen di media sosial orang, atau pernah nyakiti orang, atau pernah menipu orang, kamu punya utang nggak bayar. Bisa ya, teman-teman. Oke, gitu. Atau kamu pernah apa misalnya ya, teman-teman. Pokoknya hal-hal yang perbuatan yang negatif-negatif itu berbuah karma, ya. Hal komen begini teman-teman, komentar aja yang seolah sepele karena kamu nggak kenal orangnya, hanya tahu dari media sosial, itu aja membuahkan karma. Nah, apalagi lebih dari itu, kamu langsung menghina orang di depan mata kamu, bla bla bla, kamu menipu orang. Nah, itu pasti kamu karma gitu ya. Kenapa kok rezeki aku seret? Coba kamu ingat-ingat perbuatan apa aja yang kamu alami selama ini, gitu loh ya. Gitu. Jadi nomor satu, nomor dua nih sama ya. Ini bisa karma, bisa ujian teman-teman ya. Saya nggak tahu, bisa aku klarifikasi tapi nggak mungkin lah ya. Oke, lanjut. Jadi ini masih belum ada doa yang dikabulkan ya, teman-teman. Nomor tiga, nah ini bagus ya. Iya, di sini ada doa yang dikabulkan di sini, teman-teman ya. Ini banyak hal di sini ya, bisa asmara, bisa karir, bisa bisnis, bisa keuangan kamu. Ini berbicara kesuburan, teman-teman ya. Jadi kamu di sini apa? Dalam hal rezeki ya teman-teman, ada aja rezeki yang masuk ya, ada aja rezeki nomplok yang masuk, entah melalui apa gitu ya. Kan rezeki itu banyak cara toh ya. Kadang rezeki itu tidak langsung di tangan kita ya teman-teman, tapi kita tahu bahwa kita dapat rezeki. Paham gak sih? Contoh misalnya ya, kamu seorang YouTuber nih misalnya, tiba-tiba di hari ini besar sekali penayangannya teman-teman. Nah gitu loh. Tapi kamu kan nggak nerima uang itu sekarang, kamu nggak nerima uang itu di hari ini. Nah, tapi kamu udah tahu kalau dolar kamu tuh naiknya tinggi. Kamu udah tahu kalau nanti kalau gajian tuh kamu gede gaji kamu gitu loh ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak kudu yang uang itu udah di genggaman tangan kamu, udah masuk rekening kamu, enggak juga gitu ya. Contoh misalnya, tiba-tiba ada konsumen kamu, dia bilang, "Aku mau kulaan," misalnya kamu punya pabrik misalnya ya, "Aku mau kulaan," apa misal kamu punya pabrik kopi gitu ya, "Aku mau kulaan 10.000 kopi," misalnya 10.000 apa gitu, bungkus kopi gitu teman-teman, 10 bungkus kopi gitu loh ya. Nah, tapi nggak sekarang ya, minggu depan. Nah, contoh, nah itu kan rezeki. Nah, jadi rezeki nomplok itu nggak kudu uang itu sudah ada di genggaman kamu, sudah ada di ATM kamu, enggak. Tapi udah tahu bahwa, oh, akan ada 10.000 nih yang kulaan. Nah, gitu ya. Ini karena rezeki nomplok teman-teman ya. Makanya aku contohin 10.000. Ya, makanya aku contohin 10.000 karena ini rezeki nomplok ya, besar banget ini rezeki ini. Pokoknya di hari ini kamu akan ada kesuburan rezeki teman-teman ya. Itu dalam hal keuangan ya, dalam hal karir, bisnis kamu di hari ini berjalan lancar, sangat-sangat lancar ya, sangat-sangat lancar sesuai harapan kamu, sesuai mimpi kamu ya teman-teman gitu. Yang otomatis berdampak pada keuangan kamu yang subur ya. Eh, Bisnis kamu, karir kamu berjalan lancar, subur jaya. Nah, ini berdampak pada keuangan kamu otomatis yang subur jaya juga gitu loh ya. Kemudian bisa juga beberapa dari kamu ada yang positif hamil di hari ini ya. Positif hamil, coba kamu cek ke dokter. Terus kamu habis nonton video aku gini, coba deh aku cek." Ya nggak perlu juga kali. Pokoknya di sini ada yang positif hamil ya. Atau di sini dalam hal asmara kamu merasakan cinta yang terbalaskan dari pasangan kamu. Oh, keren ya. Kamu merasakan cinta yang terbalaskan dari pasangan kamu. Kamu bahagia banget ya dalam hal asmara di sini. Atau begini ya. Ini nggak kudu pasangan juga kali. Bisa seseorang nih yang kamu suka, teman-teman. Ternyata juga suka sama kamu gitu. Ternyata seseorang yang kamu inginkan selama ini, ternyata dia juga menginginkan kamu gitu loh. Nah, ini sesuatu yang terbalaskan di sini. Sesuatu positif, hal yang positif, apa ya? Hal yang terbalaskan ya, dalam hal positif yang terbalaskan gitu loh, paham gak sih? Kalau kamu sayang sama orang, ternyata dia juga sayang sama kamu. Kalau kamu suka sama orang, ternyata orang yang kamu suka juga suka sama kamu gitu loh ya. Kalau kamu sangat sayang sama pasangan kamu, ternyata pasangan kamu sangat sayang sama kamu gitu loh, terbalaskan di sini ya. Dan ini kalau yang ini teman-teman, kalau kamu berharap mantan kamu balikan sama kamu, ada potensi balikan ya. Ada potensi balikan sama mantan di sini.
Oke. Kalau kamu lagi ada masalah sama pasangan kamu, ada potensi di sini kembali tersolusikan, kamu sama dia kembali membaik, kan kamu sama dia kembali saling sayang, saling cinta, saling mendukung, kembali stabil, saling mesra, saling romantis ya, teman-teman gitu ya. Gitu ya. Ini banyak hal di sini. Ini segala aspek. Silakan dikondisikan dengan cerita kamu masing-masing gitu ya. Oke. Bagus di sini teman-teman. Kalau kamu eh apa ya, hal-hal yang menjadi proyek kamu, apa aja di sini ya, itu lancar. Contoh misalnya kamu ada skripsi buat yang kuliah. Di hari ini ada potensi skripsi kamu lancar. Contoh misalnya ya, yang tadinya kamu revisi, nah ini enggak. Dosen pembimbing kamu langsung merasa, wah ini bagus. Nah gitu loh ya. Atau ujian kamu dapat 10, dapat A gitu ya. Bagus. Ini bagus. Ini kartu yang positif banget ya. Positif dalam segala hal ya. Asmara, karir, bisnis, keuangan, pendidikan, semuanya aku positif di sini ya. Rezeki subur di sini teman-teman gitu ya. Bagus ya. Kalau kamu ikut tes, berpotensi lolos tes kamu ya. Kalau kamu apa misalnya kamu sakit ya, berpotensi di hari ini membaik, bahkan bahkan sembuh bisa jadi ya. Gitu, oke? Berempat, adakah doa dikabulkan? Belum teman-teman ya. Belum ada doa yang dikabulkan di sini. Mungkin kamu di sini masih masa-masa sulit ya. Ini sama teman-teman ya. 1, 2, 3 ini sama. Ini masih masa-masa sulit ya. 1, 2, 3 sih. 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4 ini masih sama-sama sulit ya. Bisa ini ujian, bisa ini karma. Makanya hati-hati teman-teman ya. Dalam bertutur bahasa, dalam bersikap harus nantiasa hati-hati teman-teman ya, agar kita lancar ya, agar kita mulus gitu loh ya. Kalau kita menyakiti orang, kalau kita membuat orang lain rugi, maka kita akan mengalami hambatan-hambatan, nggak mulus. Contoh misalnya ya, aku nih udah berjuang keras loh ya, aku udah usaha keras nih ya, aku udah berdoa loh, tapi kenapa ya kok masih sulit aja? Coba kamu inget-inget ya, mungkin di tahun 2000, mungkin di tahun 90. Loh iya ya, teman-teman, kamu menyakiti orang tahun 90. Bisa jadi kamu sampai sekarang susah gitu loh. Makanya hati-hati ya. Makanya aku kasih tahu sama kamu di sini ya, untuk melawan ya, untuk melawan dosa-dosa kamu, kesalahan kamu selama ini sehingga kamu terhambat. Coba kamu sedekah yang banyak ya. Sedekah yang banyak dilawan dengan puasa, teman-teman ya, puasa. Kamu puasa aja. Puasa ya, lawan dengan sedekah, lawan dengan puasa ya, agar masa-masa sulit itu berkurang sampai harapan kamu tuh tercapai ya. Gitu. Kamu komen misalnya ya, kamu komen menyakiti orang, sok kecantikan kamu gitu ya. Bisa-bisa nggak ada pria kaya yang melamar kamu ya. Bisa-bisa kamu susah menikah ya. Kamu komen itu di tahun 2010 misalnya ya, sampai sekarang kamu nggak nikah-nikah, bisa jadi ya. Coba kamu ingat-ingat, kenapa dulu selama ini kamu pernah nyakiti orang nggak? Selama ini kamu pernah menipu orang nggak gitu ya? Kalau kamu pernah, berarti kamu masih melewati karma, tapi juga ujian sih. Kalau ujian pasti teman-teman ya. Ini yang menghambat rezeki ini teman-teman ya, karma. Itu karma yang menghambat. Tapi kalau ujian, semua manusia pasti melewati ujian ya, pasti gitu. Jadi ini belum ya. 1, 2, 4 nih sama ya. Masih melewati masa-masa sulit ya di sini ya gitu. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ya, hanya nomor 3 yang ada doa dikabulkan. Jadi terus bersabar ya teman-teman. Ini bisa karma, bisa ujian gitu ya. Oke, itu aja sekali lagi untuk konsultasi pribadi. Silakan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum. Bye bye.